Belum, oke. 1, 2. Oke, dihindari. Oke, hanya 2 respon ketika dilempar sesuatu. 1 ada yang ditangkap, 1 eber dihindari. Hari ini kakak berdoa sama Tuhan, apa sih yang harus dibawa di dalam generasi anak muda pada hari ini? Saya baru dikasih tahu Pak Dani kira-kira hari Rabu untuk membawa firman di tempat ini. Lalu saya mulai berdoa, hanya setiap saya ada sesuatu di hati saya, Roh Kudus bicara, perkataan. Bilang sama-sama perkataan. Yuk kita buka dulu ya ayat firman Tuhan, baru kita lanjut. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Boleh buka handphone sucinya? Karena sekarang kayaknya nggak ada yang bawa kitab suci, bawanya handphone suci. Oke? Sudah ketemu? Mari katakan amin. Amin. Oke, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara semua yang di tempat ini, entah kenapa Roh Kudus memberikan saya satu kata perkataan. Sejak saat itu saya mendengar kata perkataan, saya mulai diuji juga mengenai firman ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari anak-anak rohani saya. Lalu saya tanya lagi sama Tuhan dalam beberapa hari ini, Tuhan, apa pentingnya sih perkataan itu? Seperti tadi saya kasih lempar satu kertas, ada yang ditangkap, ada yang hindar begini ya. Kadang-kadang ketika kita keluar perkataan, ada perkataan yang membangun, ada perkataan kotor yang kita terima, betul gak? Tapi tergantung respon semua yang ada di sini. Apakah ditangkap, masukkan dalam hati, simpan dalam dompet, akhirnya menjadi akar kepahitan. Yang kedua, bisa juga ketika dilemparkan perkataan, dia mau menjadi semangat hidupnya, kalau perkataan membangun ya. Tapi kalau perkataan kotor, apakah dia hindari? Bapak, saudara-saudara semua, balik lagi tergantung respon kita. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Tuhan Yesus mau anak-anak muda, generasi Yeremia, mempunyai perkataan yang baik? Bilang kira-kira perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Tapi saya percaya sekali anak-anak muda di sini pendiam semua. Alim. Tahu alim? Apa kepanjangannya? Anggota Limaunya Tenggala. Ini bercanda ya, cuman kidding saja ya. Alim semua. Tidak ada yang ketawa. Tepuk tangannya juga pada jaim. Tapi saya nggak tahu ketika pergaulan di luar, bagaimana perkataannya. Apakah tetap seperti ini? Kalau seperti ini alim-alim semua, puji Tuhan, tidak ada perkataan kotor. Tapi banyak juga sekarang teman-teman semua, ketika perkataan bukan hanya diucap, tapi perkataan jari. Betul atau betul? Betul. Banyak yang ada update status di dalam Facebook, Instagram, apalagi mungkin Line, Telegram, Telegram, Twitter, WhatsApp, ya. Twitter, apalagi saya banyak lagi, Inshot, atau apalagi banyak semua media sosial. Ya teman-teman, update status bukan perkataan-perkataan yang membangun yang diupdate, tapi apa? Perkataan satu, ngeluh. Yang kedua, Julid. ngejelekin orang. Yang ketiga, julid sama orang. Yang ketiga, curhat di media sosial. Statusnya selalu galau. Termasuk ini adalah perkataan kotor, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Harusnya generasi muda pada saat ini punya satu keputusan ketika dia mempunyai perkataan yang membangun kepada sesama kita. Amin. Tapi pertanyaannya, Kak, kenapa sih harus kita punya perkataan yang baik? Alasannya apa? Kenapa sih generasi muda? Biasanya kan generasi muda ini niru dengan generasi yang sudah lansia atau generasi yang sudah berpengalaman. Kalau mama papanya ngomongnya kotor, misalkan kebun binatang dari A sampai Z dikeluarkan,
biasanya anak-anak akan niru. Nah pertanyaannya, kan mama sudah begitu kak, papa sudah begitu kak, berarti saya juga gak apa-apa dong? Gah. 2 Timotius pasal 3 dibilang apa? Hai generasi-generasi muda, kamu harus hidup suci. Ya, ini dalam bahasa sehari-harinya ya. Dalam apa? Teladan dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam kehidupanmu, dengan tingkah lakumu. Amin. Jadi, perkataan yang baik bukan dimulai daripada generasi yang sudah berpengalaman, tapi bilang generasi saya. Generasi saya. Nah, alasannya kenapa sih kita harus menjaga perkataan? Yang pertama, karena perkataan yang kotor mendukakan Roh Kudus. Bilang kiri kanan, mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, generasi-generasi muda, termasuk generasi-generasi yang sudah berpengalaman, semua kita dimantaraikan Roh Kudus. Tetapi ketika perkataan kita, status kita dalam WA, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam saut-sautan dengan teman, bisa juga ketika chat-chatan bilang apa, maaf, anjir, itu juga perkataan kotor loh. Maaf ya saya ngomong kayak gini ya, tapi benar ada begini gak? Ada. Terus apa lagi? Bego lu, ya kan? Ada yang kayak gini. Katakan teman-temannya yang lain-lain, meskipun sudah sama-sama kenal, di dalam status WhatsApp-nya, ini gak ngomong loh, tapi jarinya berkata-kata sekarang. Meskipun diam, tapi jarinya berkata-kata. Uangnya buat saya kah? Oke, nanti dulu simpan dulu uangnya, nanti kalau mau jajanin kakak boleh. Nah, inilah salah satunya. Ketika saudara-saudara semua mengupdate status ini, mengeluarkan perkataan-perkataan roh kotor, yang terjadi apa? Roh Kudus berduka. Bilang kiri kanan, berduka. Berduka. Nah, ketika Roh Kudus berduka, apa yang terjadi dengan Roh Kudus dalam diri kita? Roh Kudus tidak bisa bekerja secara maksimal dalam kehidupan saudara dan saya. Contoh, saya ada marah dalam minggu ini dengan salah satu menti saya karena perkataannya kurang ajar dengan mentor. Lalu saya karena keselnya, saya bilang gini, bodoh. Kenapa? Karena sudah keterlaluan bagi saya. Tiba-tiba dalam 2 hari yang lalu Roh Kudus bilang begini sama saya, kamu perkataannya kok ngomongnya begitu? Karena apa? Bodoh bilangnya. Padahal cuma karena apa? Karena menti ini kurang ajar sama saya. Tapi saya bilang apa? Bodoh. Kata Roh Kudus, kamu tidak boleh ngomong kayak begitu. Kata bodoh saja loh. Roh Kudus sudah apa? Berduka. Sehingga apa yang terjadi ketika Roh Kudus berduka? Dia nggak bisa pakai teman-teman semua, nggak bisa pakai saya. Urapannya juga nggak ada, amin. Pelayanan juga nggak akan ada urapan. Doakan orang juga tidak ada kesembuhan. Doakan orang tidak ada perubahan. Kenapa? Roh Kudus berduka. Ketika Roh Kudus berduka juga, penyertaannya kepada saudara dan saya terhenti. Bilang sama-sama terhenti. Terhenti. Kenapa? Perkataannya tidak mengucapkan perkataan yang membangun. Anak-anak muda, generasi muda, meskipun orang tua kita berkata-kata tidak baik, generasi muda harus mulai dengan perkataan yang baik, amin. Generasi muda harus mempergunakan statusnya yang baik. Pergunakan update status, chat-chat dengan temanmu, jangan perkataannya kasar, amin. Tapi gunakan perkataan-perkataan yang memberikan semangat, amin. Inilah generasi muda.